Ada satu kondisi yang jarang dibicarakan orang. Ketika hidup terlihat baik-baik saja, tapi di dalam diri muncul rasa hampa yang sulit dijelaskan. Kita menjalani hari seperti biasa, melakukan apa yang perlu dilakukan, berfungsi dengan normal. Tidak ada masalah besar yang benar-benar menekan. Namun, meski semuanya terlihat stabil, ada bagian dari diri yang terasa jauh, seperti sedang hidup dengan autopilot. Bergerak, bekerja, tertawa, tapi tanpa benar-benar mengalami apapun. Ini bukan kesedihan, ini bukan putus asa, dan bukan juga depresi. Ini sesuatu yang lebih samar dari itu. Kehilangan hubungan dengan diri sendiri, meski hubungan dengan dunia luar tampak baik-baik saja. Kita tetap mampu melakukan berbagai hal. Kita bisa bertemu orang, bercanda, menjalani rutinitas. Namun di antara semua aktivitas itu, ada jeda kecil yang terasa kosong. Jeda yang muncul ketika kita berhenti sejenak dan sadar bahwa kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kita cari. Yang lebih membingungkan adalah ini. Tidak ada alasan nyata untuk merasa hampa. Tidak ada krisis besar. Tidak ada peristiwa traumatis. Tidak ada perubahan drastis dalam hidup. Namun perasaan itu tetap muncul. Sebagian orang menyebutnya lost. Sebagian menyebutnya numb. Tapi pada dasarnya, ini adalah rasa ketika hidup tetap berjalan. Namun, kita tidak merasa ikut berada di dalamnya. Ini paradoks yang dialami banyak orang dewasa. Semakin stabil hidup seseorang, semakin besar kemungkinan mereka merasa kosong. Karena ketika hidup tidak lagi berubah, ketika rutinitas sudah sangat mapan, ketika semuanya berada dalam zona nyaman, kita perlahan kehilangan rasa progres, kehilangan rasa penasaran, kehilangan rasa bergerak. Dan ketika pergerakan itu hilang, yang muncul adalah perasaan hampa yang tidak tahu harus diarahkan kemana. Bukan karena hidup buruk, justru karena hidup terlalu datar. Video ini tidak akan membahas bagaimana menghilangkan perasaan hampa itu. Karena hampa bukan sesuatu yang salah. Ia hanya sebuah sinyal bahwa ada bagian dari diri yang sudah terlalu lama dibiarkan berjalan sendiri. Dalam video ini, kita akan memeriksa perasaan itu pelan-pelan. Kenapa ia muncul? Apa yang sebenarnya ia tunjukkan? Dan bagaimana kita bisa kembali merasa terhubung dengan diri sendiri? Rasa hampa sering kali muncul tanpa pemberitahuan. Kita mungkin sedang duduk di kamar, mengerjakan pekerjaan seperti biasa, atau bahkan sedang berkumpul dengan orang lain. Dan tiba-tiba, ada momen ketika semuanya terasa jauh. Dunia tetap sama, tapi diri kita terasa tidak hadir sepenuhnya. Dan anehnya, perasaan ini tidak selalu datang pada masa sulit. Seringkali, ia muncul justru ketika hidup sedang stabil. Ketika tidak ada tekanan yang berarti, ketika semuanya berjalan seperti seharusnya. Di titik itulah kita mulai bertanya dalam hati, kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Pikiran kita berusaha mencari alasan, tapi semakin kita mencari, semakin tidak jelas apa yang sebenarnya hilang. Karena bukan tujuan yang hilang, bukan juga harapan. Yang hilang adalah rasa keterhubungan dengan diri sendiri. Kita bangun setiap pagi, melakukan banyak hal, tetapi tidak tahu dari mana semua itu dilakukan. Seakan-akan ada versi diri yang bekerja,
dan versi diri yang lain hanya menonton dari jauh. Dan yang menonton itu adalah bagian diri yang sudah terlalu lama tidak diajak bicara. Inilah salah satu konsekuensi hidup modern. Kita bisa berfungsi dengan baik tanpa pernah benar-benar merasa hidup. Kita bisa memenuhi semua tuntutan tanpa pernah bertanya apakah tuntutan itu berasal dari keinginan kita sendiri. Ada orang yang mengatakan bahwa rasa hampa muncul karena kita kehilangan tujuan. Ada yang bilang karena hidup terlalu monoton, dan keduanya bisa benar. Tapi ada satu hal lagi yang jarang dibahas. Rasa hampa juga muncul ketika kita tidak punya ruang untuk mengenal diri sendiri. Kita terlalu sibuk menjalani hidup, hingga lupa untuk memperhatikan dari mana semua gerakan itu dimulai. Kita mengejar pekerjaan, rutinitas, kebiasaan, dan berbagai kewajiban, hingga perlahan kita hanya hidup berdasarkan pola, bukan berdasarkan kesadaran. Dan semakin lama kita hidup dengan pola, semakin tipis rasa keterhubungan itu. Sampai satu hari, kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa terlalu banyak hal yang berjalan otomatis dan terlalu sedikit hal yang benar-benar kita rasakan. Pertanyaan terbesar yang muncul bukanlah untuk apa semua ini, tetapi lebih sederhana dari itu, di mana diriku di dalam semua ini? Karena yang hilang bukanlah makna, melainkan kehadiran. Rasa hampa adalah bentuk protes yang halus dari diri sendiri. Ia muncul bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada bagian dari diri yang sudah terlalu lama kita abaikan demi menjalani hidup yang benar. Rasa hampa mengatakan, "Aku masih di sini, tapi kamu terlalu sibuk untuk melihatku." Disinilah banyak orang melakukan kesalahan. Mereka mengira perasaan hampa berarti hidup sedang salah arah. Padahal hampa seringkali hanya berarti diri meminta kita untuk berhenti sebentar dan mengingat dari mana semuanya dimulai. Jika kita perhatikan lebih dalam, rasa hampa bukanlah suatu kegagalan. Ia bukan tanda bahwa hidup kita salah atau bahwa kita tidak cukup berkembang. Rasa hampa justru sering muncul ketika kita terlalu lama menjalani hidup dengan cara yang tidak melibatkan diri. Kita sepenuhnya, manusia bisa terbiasa dengan hampir semua hal, bahkan dengan kehidupan yang tidak lagi ia rasakan. Kita bisa mengulang rutinitas yang sama setiap hari, mengulangi respons yang sama, mengulangi keputusan yang sama, hingga pada titik tertentu, kita berhenti merasakan apapun dari semua itu. Dan ketika kesadaran kita akhirnya muncul, kita bertanya-tanya, kapan terakhir kali aku benar-benar hadir dalam hidupku sendiri? Pertanyaan itu sederhana, tetapi bisa mengguncang seseorang dari dalam. Karena jawabannya tidak selalu mudah ditemukan. Mungkin sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sejak kita benar-benar duduk dan mengatakan, apa yang sebenarnya aku rasakan? Yang lebih menyulitkan adalah ini, kita hidup dalam dunia yang memuja produktivitas. Orang yang sibuk dianggap hebat. Orang yang punya banyak aktivitas dianggap berhasil. Orang yang selalu bergerak dianggap maju. Karena itu, ketika rasa hampa datang, kita tidak tahu harus menempatkannya di mana. Ia tidak cocok dengan citra orang dewasa yang berfungsi. Ia tidak cocok dengan gambaran hidup yang normal. Dan akhirnya kita memilih untuk mengabaikannya. Kita berkata pada diri sendiri, aku hanya lelah. Atau mungkin aku bosan. Atau ini cuma fase biasa. Padahal, lebih sering daripada yang kita kira, rasa hampa adalah tanda bahwa diri sedang kehilangan sesuatu yang lebih fundamental. Rasa terhubung
dengan arah hidup itu sendiri. Inilah paradoksnya, kita bisa tahu apa yang harus dilakukan hari ini, besok, dan minggu depan, tapi tidak tahu apa yang sedang kita cari dalam jangka panjang. Kita tahu rutinitas, tapi tidak tahu tujuan batin. Kita tahu apa yang harus dikerjakan, tapi lupa kenapa kita melakukannya. Kita tahu bagaimana bertahan, tapi tidak tahu lagi bagaimana merasa hidup. Rasa hampa bukan datang karena kita tidak punya arah. Ia datang ketika arah itu terlalu sempit, terlalu repetitif, atau terlalu jauh dari apa yang benar-benar kita butuhkan sebagai manusia. Kita butuh sesuatu yang menggerakkan kita dari dalam. Bukan hanya kewajiban, tapi alasan yang membuat kita merasa hidup. Dan alasan itu tidak selalu besar. Terkadang, ia hanya berupa rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba hal baru, atau menjadi versi diri yang sedikit berbeda dari kemarin. Hal-hal kecil yang memberi tanda bahwa diri ini masih tumbuh, meski tumbuhnya pelan. Ada orang yang merasa hampa karena hidupnya terlalu tenang. Ada yang merasa hampa karena hidupnya terlalu penuh. Ada yang merasa hampa di tengah keramaian. Dan ada yang merasa hampa ketika sendirian. Setiap orang punya bentuk kekosongannya sendiri, tapi pola dasarnya sama. Ketika diri tidak merasa ikut bergerak, jiwa kehilangan rasa hadir. Dan inilah bagian yang menyentuh. Rasa hampa bukanlah musuh, ia adalah undangan. Undangan dari diri sendiri untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Karena selama kita masih bisa merasa hampa, itu berarti ada sesuatu di dalam diri yang belum mati. Ada bagian yang masih ingin bergerak, masih ingin mencari, masih ingin merasa hidup. Rasa hampa adalah ruang yang belum terisi, bukan lubang yang harus ditutup. Ia memberi tanda bahwa diri masih punya kapasitas untuk berkembang, meski tidak tahu kemana. Yang berbahaya bukan rasa hampa. Yang berbahaya adalah ketika kita sudah tidak merasa apa-apa dan berhenti peduli akan hal itu. Selama diri masih bisa bertanya, apa yang salah dengan hidupku? Maka ada sesuatu yang masih ingin diperbaiki. Ada sesuatu yang masih ingin tumbuh. Ada pengakuan kecil bahwa kita belum selesai dengan hidup, bahwa kita masih ingin menemukan sesuatu. Dan mungkin itulah titik awal dari perubahan apapun dalam hidup. Momen ketika seseorang menyadari bahwa ada ruang di dalam diri yang sedang menunggu untuk dipahami. Jika ada satu hal yang sering kita salah pahami, itu adalah anggapan bahwa rasa hampa berarti kita harus segera menemukan tujuan besar, bahwa kita harus cepat-cepat melakukan sesuatu yang bermakna agar kehidupan kembali terasa penuh. Padahal rasa hampa bukan meminta kita untuk menemukan sesuatu yang besar. Ia hanya meminta kita untuk melihat hal kecil yang sudah terlalu lama kita abaikan. Kita selalu membayangkan bahwa perubahan hidup datang dari keputusan besar. Pindah kerja, mengejar mimpi tertentu, mengambil langkah besar yang mengubah segalanya. Tapi dalam banyak kasus, rasa hampa mereda bukan karena kita menemukan sesuatu yang dramatis, melainkan karena kita memberi ruang untuk diri sendiri hadir kembali dalam hal-hal kecil. Selama ini kita menganggap bahwa hidup akan terasa penuh ketika kita mencapai sesuatu. Namun yang membuat hidup terasa nyata seringkali adalah hal-hal sederhana yang membuat kita terhubung dengan diri sendiri. Rasa penasaran kecil, waktu hening beberapa menit, menyelesaikan satu hal yang kita tunda sekian lama, menghabiskan waktu tanpa tujuan, tetapi tanpa tekanan untuk menjadi efektif. Karena mungkin
bukan hidupnya yang hampa, tetapi diri kita yang sudah terlalu lama berusaha memenuhi semua tuntutan luar sampai kehilangan hubungan dengan apa yang kita rasakan. Inilah bagian yang banyak orang tidak sadari. Ketika hidup terlalu dipenuhi hal-hal yang harus dijalankan, diri perlahan kehilangan ruang untuk mengenal dirinya sendiri. Dan tanpa ruang itu, kita hanya menjadi mesin yang bekerja, bukan manusia yang hidup. Rasa hampa muncul bukan karena kita kurang sibuk, tapi karena kita terlalu lama sibuk menjadi orang yang diminta dunia, hingga lupa menjadi diri kita sendiri. Dan titik klimaksnya ada di sini, bahwa rasa hampa tidak harus dihilangkan, tidak harus dipaksa pergi, karena hampa adalah suara yang paling jujur yang diberikan diri kepada kita. Ia berkata pelan, "Aku tidak ingin hidup seperti ini selamanya." Dan suara itu bukan ancaman. Justru itu pertanda bahwa diri masih hidup, bahwa diri masih ingin mencari, bahwa diri masih punya sesuatu yang belum selesai. Hampa adalah tanda bahwa diri meminta kita untuk berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengakui bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi dan kita terlalu lama mengabaikannya. Dan ketika kita mendengarkan suara itu, ketika kita mulai memberi ruang kecil dalam hari-hari kita untuk merasakan, untuk berpikir, untuk jujur pada diri sendiri, hidup perlahan terasa kembali memiliki bentuk, tidak langsung penuh, tidak langsung bermakna besar. Tapi ada rasa hadir yang muncul perlahan, ada rasa terhubung yang mulai kembali. Dan itu sudah cukup untuk memulai, karena pada akhirnya yang mengisi kekosongan bukanlah jawaban besar, melainkan keberanian untuk memperhatikan diri sendiri yang selama ini kita tinggalkan. Hampa bukan akhir. Hampa adalah permulaan dari dialog yang sudah terlalu lama kita tunda. Pada akhirnya, hidup tidak selalu memberi kita jawaban yang rapi. Kadang, yang kita miliki hanyalah perasaan samar yang muncul tanpa penjelasan. Seperti rasa hampa ketika semuanya baik-baik saja. Dan mungkin itu bukan sesuatu yang harus kita lawan. Karena rasa hampa adalah pengingat bahwa kita masih manusia, masih memiliki kedalaman, masih memiliki ruang yang belum terisi, masih memiliki harapan yang tersimpan jauh di dalam diri. Meski kita sendiri tidak tahu bentuknya seperti apa, ada orang yang menghabiskan hidup mengabaikan perasaan seperti ini. Ada yang menutupinya dengan kesibukan. Ada yang pura-pura tidak merasakannya sama sekali. Tapi ada juga orang yang memilih untuk mendengarkan pelan-pelan, tanpa memaksa, tanpa menuntut jawaban cepat. Dan biasanya, mereka adalah orang-orang yang akhirnya menemukan makna bukan dari sesuatu yang besar, melainkan dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Rasa hampa bukan berarti hidup kehilangan arti. Kadang, itu berarti diri sedang memberi ruang agar kita bisa menemukan arti yang lebih jujur, lebih sederhana, lebih sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Jadi jika hari ini hidup terasa datar atau hati terasa jauh, jangan terburu-buru menyebutnya sebagai kegagalan. Karena tidak semua kekosongan harus diisi. Ada yang cukup untuk dimengerti, ada yang cukup untuk diterima. Dan dari sanalah makna yang baru biasanya muncul. Jika video ini menemani Anda sedikit saja, atau memberi penjelasan yang selama ini sulit diucapkan, Anda bisa dukung channel ini dengan subscribe dan meninggalkan komentar.
Bukan untuk angka, tapi agar ruang seperti ini tetap ada untuk siapapun yang membutuhkan.